hal yang betul-betul kamu butuhin dalam hidup. Siapakah diri kamu? Bagaimanakah sistem kerja semesta membuat realita kehidupanmu? Kenapa realitaku seperti ini? Itu harus betul-betul teman-teman bisa terjawab di momen sekarang. Anak dua dan lain-lain. Tapi ketika dia mulai menyadari siapa diri dia mulai menyadari, oh ternyata realitaku terbentuk dari semua data-data lama nih, lapisan endapan emosi yang gak seharusnya ada di sini gitu. Kita akan membahas hal-hal yang betul-betul kamu butuhin dalam hidup. Siapakah diri kamu? Bagaimanakah sistem kerja semesta membuat realita kehidupanmu? Kenapa realitaku seperti ini? Itu harus betul-betul teman-teman bisa terjawab di momen sekarang. Agar apa? Agar kita bisa enjoy menjalani hidup. Agar kita bisa asik menjalani hidup. Gitu. Kang Hendra. Oke, jadi teman-teman, yang metode craft itu dibukanya pas reuni teh ya? Itu Batch perdana. 20. Oh, batch 20 ya? Batch 20 itu nanti akan Itu dibuka perdana offline. banget berarti ya? For the first time, yes. Materi terbaru dari Teh Feby ya? Ya. Wih, oke. Seru. Coba yang Bali komen dong. Ya, di mana Coba yang teman-teman di Bali ada di nih. Bali atau di kota mana? Ada yang dari luar nggak? Jambi Atau ada teh, yang katanya. daftar? Aku Ada mau udah tanya? teh. Boleh. Ada nih. Tadi. Ada pertanyaan dari teman-teman boleh. Online caranya gimana? Ini nih aku sematin ya teman-teman ya. Yang mau daftar reuni online ya teh. Ya, Itu. yang paling simpel itu reuni. Kalau misalnya teman-teman ada kendala waktu atau hal-hal tertentu, ada pekerjaan, jangan lewatin, betul-betul jangan lewatin kesempatan ini. Metode craft itu udah paling paling simple, paling mudah dipraktekin. Mudah dipraktekin kan ya? Sangat mudah dipraktekin. Abundant Revolution itu kan cerita mudahnya semudah nafas, Mas Hendra. Jadi sangat-sangat mudah banget dipraktekin untuk siapapun gitu. Sangat-sangat mudah Itu untuk udah di-share. memperkuat manifestasi teman-teman. Jadi gini loh teman-teman, coba renungin sebentar ya. Hidup kan cuma satu kali ya, bener nggak? Hidup cuma satu kali. Teman-teman jangan pernah merasa sendiri dalam situasi apapun yang teman-teman rasakan dan hadapi saat ini. Jangan pernah merasa sendiri. Ada selalu yang menjadi solusi mengikuti kamu dan menunggu kamu untuk membuka pintu solusi itu. Dan di sini aku cuma mau kasih tahu sama teman-teman. Mungkin ini agak ekstrim ya kalau aku bilang. Pahami teman-teman, apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman inginkan dalam goals, sebetulnya itu semua sudah ada dan tersedia sebetulnya. Frame-frame kehidupan kamu tuh dalam sisi kamu punya sesuatu yang kamu mau, harapan-harapan, keinginan kamu dalam hidup, sebetulnya itu udah tergelar ada dan tersedia sebetulnya. Hanya butuh apa coba? Hanya butuh keputusan aja. Simple kan, Mas Hendra? Cuma butuh keputusan doang, nggak pakai modal itu loh keputusan. Cuma butuh keputusan, kamu mau tetap dalam frame identitas lama yang seperti sekarang nih, atau kamu ngambil keputusan untuk jadi frame di identitas baru dalam kebahagiaan dan kelimpahan dan versi terbaiknya kamu dalam hidup, image terbaiknya kamu dalam hidup, atau self image kamu yang secara ideal dalam hidup kamu. Cuma itu aja. Dan itu tahapannya sangat simple sekali gitu. Dan ratusan orang alumni Abundant Revolution itu udah ngebuktiin dan terkonfirmasi. Udah diwawancara juga sama Mas Hendra Ngajiroso dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya. Bahkan kemarin kita sempat wawancara 2 orang ya Mas Hendra ya. Ada seorang ibu dan ada seorang teteh gitu ya yang umur sangat muda, punya 2 anak yang biasanya dia hidup dalam kecemasan, kebingungan, rasa khawatir, rasa ketakutan, susah banget untuk bisa bahagia, yang ada ribet gitu istilahnya hari-harinya kata dia. Kebetulan ada anak 2 dan lain-lain. Tapi
ketika dia mulai menyadari siapa diri dia mulai menyadari, oh ternyata realitaku terbentuk dari semua data-data lama nih, lapisan endapan emosi yang gak seharusnya ada di sini gitu. Dan ketika dia mulai mengambil keputusan, aku bukan ini, aku bukan yang ini, identitasku bukan ini gitu, aku bukan ini. Dan ketika dia mulai menyadari, satu ayat di kitab suci Al-Quran bilang, surat Al-An'am mengatakan bahwa hidup ini permainan dan hanya senda gurau belaka gitu. Jadi buat teman-teman yang masih dalam situasi yang belum nyaman, gak usah terlalu serius. Gak usah terlalu serius teman-teman. Ya, hidup itu sangat membahagiakan sebetulnya. Dan itu menjadi hak hidup semua orang untuk mengalami kebahagiaan dan kelimpahan. Dan caranya sangat gampang sekali. Lalu jika ada pertanyaan nih, Teh Feby gimana ya? Aku belum ada uang, belum bisa ikut kelas, belum bisa ikut ini, belum bisa ikut itu. Nggak apa-apa juga di video YouTube yang ada ya, di YouTube itu kan banyak. Teman-teman boleh dan bisa mulai dari sana. Nanti pelan-pelan terhubung dulu dengan materi, tahu dulu siapa diri kamu. Baru nanti suatu saat kita pasti akan ketemu. Terus aku mau tahu nih, Kang Hendra, yang mau ketemu aku di Bali siapa? Ada nggak yang mau? Yang kebetulan belum daftar. Ada yang mau nggak? Coba kalau ada, boleh diketik dong di komentar. Mau. Ada nggak yang mau ketemu aku nih? Mau Teh, katanya Biar nih seru. ada. Oke. Mau Teh. Mau ya? Teh. Mau. Tapi yang dipeluk cuma cewek ya. Iya, kalau Kalau cowok nggak boleh cewek ya. dapat pelukan Teteh, kalau cowok dapat pelukan Mas Hendra Ngajiroso. Oke. Belum cowok. Teman-teman, jadi tanggal 20 Oke. itu gimana ya? Aku aja sama Mas Hendra nih, dari sekarang nih udah ngerasain vibe-nya ya Mas Hendra ya. Jujur aku untuk tanggal 20 tuh udah exciting banget, padahal ini masih tanggal 10. Masih 10 hari lagi gitu. Iya. Tapi kita tuh bener-bener kayak sukacita banget gitu untuk mempersiapkan ke sana. Aku udah kebayang, wajah-wajah bahagia alumni-alumni dan teman-teman yang secara umum datang ya, masyarakat luas yang akan hadir gitu. Karena kita dipersatukan dengan keinginan dan kerinduan yang sama, Mas Hendra. Itu yang kayaknya nggak kebayar deh sama apapun. Kehadiran teman-teman dari kota-kota masing-masing terus mau meluangkan waktu loh Mas Hendra. Iya, Beli iya. tiket ke Bali loh. Iya. Nyebrang pulau loh dia. Apalagi yang di Swedia. Yang di Swedia tuh aku ngecek hampir 24 jam loh Mas. Ya. Dia terbang dulu dari Swedia ke Belanda. Dari Belanda dia nggak ada yang langsung direct ke Indonesia. Katanya dia transit dulu di Malaysia. Iya. Terus dari Malaysia dia baru ke Bali. Itu very best effort gitu. Dan Jadi di luar negeri harus testimoni. harus ada 2 orang itu kayaknya nanti kita berikan tempat seru gitu untuk mereka bercerita. Karena 2 orang itu manifestasi seru juga tuh. Yang satu manifestasi kedamaian, kebahagiaan, yang satu lagi manifestasi yang sesuatu yang sebelumnya dia pikir ini akan sulit dan ternyata mudah gitu. Jadi di sini Kang Hendra Nugraha, aku mau kasih tahu. Sebetulnya rumus hidup itu simple banget Mas Hendra. Sangat simple banget Mas Hendra. Start simpelnya ada di mana? 1, kenali aja dulu diri kamu siapa. Bahwa hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, kamu kelimpahan itu sendiri. Segalanya udah ada tersedia buat kamu gitu. Tapi masalahnya, kalau identitas dirinya belum selaras Mas, belum frekuensinya sama, ini nggak bisa nyampe. Nggak bisa teralami. Makanya tadi Mas Hendra spill. Kenali 3 judul tentang self concept tadi. Jadi cuma 3 doang sebetulnya nih, gampang banget. Tentang konsep ini, tentang self image, ya, self ideal, self esteem. Nah, udah deh, pegang deh 3 ini. 3 ini aja udah. 3 kan gak gampang, nggak susah ya. 1, 2, 3 gampang. Dan itu akan bisa dipegang sama teman-teman seumur hidup. Ya, nggak hanya dipegang sama teman-teman seumur hidup, bisa diwarisin nih Mas Hen ya. Bisa diwarisin buat anak-anak cucu kita, buat adik kita, buat semua orang yang kamu sayang deh. Seru-seruan aja udah.
Itu bonus buat teman-teman yang hadir di Bali sih. Ya, dan appreciate kita karena mereka kalau yang di luar Bali kan udah nyebrang pulau. Iya. Paling nggak dapat hadiah lah 3 judul self ini. Karena ini adalah esensinya. Nah, aku mau cerita gini. Kang Hendra. Aku mau cerita gini. Kang Hendra Nugraha, aku mau cerita. Jika seseorang, coba ya, kita diskusi sedikit ya sama teman-teman ya, oke? Oke teh. Jika kamu selama ini, Teh Feby aku udah afirmasi, tapi kok nggak jadi-jadi? Teh Feby aku udah pakai nih cara meditasi nih Teh, tapi kok belum manifest juga? Teh Feby aku udah udah melakukan tirakat misalnya, tapi kok belum juga? Bahkan misal Teh aku udah kuantum jam Teh, tapi kenapa belum? Itu kenapa kira-kira? Ini kunciannya nih. Waduh, sebetulnya ini bocor halus ini. Kenapa tuh Ini teh? bocor halus ini sebetulnya. Jadi, ada satu identitas lama yang kamu percaya itu kamu. Misalnya apa? Pernah nggak teman-teman mengatakan ini? Aku tuh kayaknya dimanfaatkan. Kayaknya aku terlalu baik, nih aku jadi dimanfaatkan. Ada rasa diri menjadi mental korban. Pernah nggak coba? Yang pernah siapa? Coba ketik di komentar. Ada nggak pernah merasakan itu? Atau ada nggak rasa hati di lubuk hati yang paling dalam yang sangat halus banget itu dia bagaikan shadow. Banyak nih teh. Aku Tuh, pernah aku ya. katanya. Bagaikan shadow diri kita atau bayangan diri kita. Shadow diri kita itu bukan kita. Shadow diri kita itu apa? Hati kecil atau sesuatu suara nih di dalam yang selalu bilang kayak gini. Misalnya kita mau kuantum jam 10 juta. Udah nih mau kuantum jam. Tiba-tiba shadow itu suara lembut kecil dan halus di dalam itu dia bilang gini. Lah gak akan mungkin bisa. Nah, pernah gak ada yang ngerasa gitu? Bukan halus lagi teh, keras banget katanya. Bukan Suaranya. suaranya keras ya, nggak halus lagi. Udah nggak halus lagi. Atau gini teman-teman, ini pembicaraan seru nih. Aku jarang banget nih ngobrol kayak gini nih. Teman-teman misalnya belum ada mau manifest jodoh nih. Udah kuantum jam misalnya, ada mau manifest sesuatu, udah nih, udah afirmasi, udah journaling, udah nulis, udah udah semua cara kayaknya udah dilakukan nih. Udah, terus aduh kayaknya ini belum lengkap nih, mandi kembang misalnya, atau mandi garam misalnya. Kan ada tuh yang kayak gitu, mandi kembang, mandi garam. Terus ada lagi yang grounding mungkin. Terus ada lagi yang meditasi 40 hari. Kalau udah ke 39, kalau lupa dia harus ulang lagi. ke hari pertama gitu. Terus kemarin bahkan ada cerita tuh dari alumni, cerita sama aku, ada juga sisi yang dia harus lakukan selama 90 hari. 90 hari dia pantangan makan tertentu misalnya. Kalau misalnya batal, dia harus ngulang dari ke 1. Di sini coba deh teman-teman renungin semua. Kenapa ya manifestasi terasa memberatkan gitu? Terasa sulit, terasa berat, terasa jauh sekali. Terasa sesuatu itu kayak sulit digapai, nggak bisa digapai. Kenapa ya seperti itu? Kenapa ada momen di mana kok nggak jadi-jadi, kok nggak terjadi-terjadi, itu kenapa? Ya itu tadi, karena ada identitas diri yang betul-betul melekat di dalam diri kamu. Ketika kamu punya sesuatu, punya uang atau segala macam, atau di titik kamu sekarang, kamu merasa bahwa, aduh ini kurang nih, aduh kenapa ya ini aku nggak punya. Ada rasa diri yang mengatakan, yang berkata dengan lembut bahwa, aku merasa kurang, aku menderita, aku sedih, aku ketakutan, aku kebingungan, aku keresahan, aku khawatir. Nah, itu tanpa sadar, itu jadi shadow-nya kamu, jadi bayang-bayang kamu yang menutupi kelimpahan dan kebahagiaan itu harusnya hadir dalam kehidupan kamu. Jadi seakan kayak kita hidup terus ada filternya gitu loh, Kang Hendra. Jadi misalnya kita di sini, ini mata kita, lalu ada filter nih di depan nih. Jadi mau pakai afirmasi apapun, mau pakai gaya apapun, kalau si self, identitas dirinya itu, baju identitasnya itu masih baju kekurangan, masih baju dalam rasa tidak layak, tidak mampu, rasa menderita, rasa sedih, ya itu yang dipantulkan.